Perwakilan dari kantor wali kota Parangsinimpuan ini tidak datang menjumpai kita di sini, kita tunjukkan kalau memang Anda pemimpin kota Parangsinimpuan. Irsan Effendi Nasution. Sudah 2 jam di sini Pak Irsan. Kurang kerja kampanye. Pas kampanye. Rumah menghitung pintu-pintu rumah-rumah kami. Mengidap tolong kita bangun kota Parangsinimpuan. Saja malasan nah. Di sini untuk berjumpa dengan Anda. Pak Irsan Effendi Nasution, sarjana hukum. Kami dari agensi mahasiswa pemerhati sosial dan kontrol bersama dengan pemerintah Master Kota Parangsinimpuan. Kami menyampaikan aspirasi terkait dengan penyalahgunaan anggaran di Dinas Kominfo Kota Parangsinimpuan. Anggaran yang lainnya termasuk anggaran evaluasi dulu dari respon ayo Kominfo kita hosting Nasution. Nasution dong. Bapak Irsan, bingung follow. Kalau supaya bisa Bapak Irsan Effendi Nasution. Baru acara-acara lain nomor cepatnya. Bapak Irsan, itu dia Nasution. Tapi ketika mahasiswa datang menjumpai Anda, kenapa Anda tidak datang menjumpai kami di sini ya tindamu? Kau yang mengatakan ingin menjadikan Parangsinimpuan ini bersinar, akan tetapi kota Parangsinimpuan ini sungguh sangat gelap gulita. Bagaimana Irsan? Irsan Effendi Nasution? Keluar ruangan ini, yang ruangan ini. Tapi ketika masih suruh, ya sudah dijumpai tangan. Aku kayak perjalanan dinas. Ajudan menjumpai Tyson. Ajudannya mau wali kota. Disampaikan kepada wali kota. Kami hanya sekedar menyampaikan tapi tidak ada tindakan. Aku suruh Pak Irsan, kita ramah di kota Parangsinimpuan. Betul. Kita beda-beda ini sampai lima yang berkompeti. Alale. Aku mayo Bapak Irsan mayo. Bertanggung jawab berbaik Pak Irsan. Promotion. Pemain tidak. Mayore. Irsan Effendi Nasution sarjana hukum. Oi. Sekarang kami yang datang di sini, tolong jumpai kami. Pak Irsan Effendi Nasution sarjana hukum. Pak Irsan Effendi, kita akan menyampaikan kompetisi kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta tetap eksis dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hambanya tetap di masyarakat. Amin. Akhir-akhir ini kami melakukan visi misi Bapak Wali Kota Parangsinimpuan dan Wakil Wali Kota Parangsinimpuan kurang lebih 750 hari. Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parangsinimpuan Irsan Effendi Nasution dan Arwin Siregar jadi orang nomor 1 di Kota Parangsinimpuan. Sewaktu kampanye tahun 2018 dahulu yang memiliki jargon berkarakter bersih, aman dan sejahtera bersinar. Dan 10 program unggulan mereka maju dari jalur independen meraih suara terbanyak pada pilkada tahun 2018 kemarin. Kami yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sosial Kontrol Kota Parangsinimpuan melakukan integritas Bapak Wali Kota dalam memiliki
Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah atau APD di Kota Parung Sirituan, khususnya Bapak Islanuddin Nasution selaku Kepala Dinas Kominfo dan Informatika Kota Parung Sirituan. Dengan mengacu pada asas praduga tak bersalah, program kegiatan pada Dinas Kominfo Kota Parung Sirituan terdapat beberapa hal identifikasi praktik tindak pidana korupsi yang bersumber dari anggaran belanja daerah APBD tahun 2018, yaitu yang pertama, penyediaan peralatan rumah tangga. Yang kedua, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Yang ketiga, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. Yang keempat, penyediaan jasa jaman kantor. Yang kelima, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Yang pertama, pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor, pengadaan peralatan kantor, pembuatan hotspot center. Yang keenam, program pengembangan komunikasi dan informasi media massa, pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, pemeliharaan website, pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat KIM, monitoring dan evaluasi pengetahuan, pengendalian dan pengawasan penera telekomunikasi dan koneksi Kota Parung Sirituan. Yang ketujuh, program kerjasama informasi dengan media massa. Kondisi pada 7 item tersebut kami duga tidak sesuai. Yang beracu, yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 18 ayat 3 yang menyatakan bahwa pejabat menandatangani atau pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD atau APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 61 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Pasal 66 ayat 3 yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menguji kebenaran perhitungan. Tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Pasal 86 ayat 2 yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani atau mengisahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Yang terakhir, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dibuat terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 Pasal 123 yang bunyi ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Yang kedua, ayat 2 yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Para yang terhormat Bapak Wali Kota Parung Sirituan, kami meminta segera mengevaluasi kinerja atau segera mencopot Bapak Islanuddin Nasution selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Parung Sirituan agar tidak merusak bisnis yang digaungkan pada waktu Pilkada 2018 yang lalu demi Kota Parung Sirituan yang bersinar. Yang kedua, kepada Bapak Kejaksaan Negeri Parung Sirituan, nanti akan kami serahkan ini setelah berakhir dari Kantor Wali Kota Parung Sirituan ini. Demikian pernyataan ini kami perbuat atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parung Sirituan 30 Juli 2020 hormat kami. Aliansi Mahasiswa Pemuda Sosial Kontrol Kota Parung Sirituan, Pemuda Mahasiswa Calon Saya Kontrol atau Pemasok Parung Sirituan yang ditandatangani Ari Haji, Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi, ditandatangani Ahmad Yani. Demikian surat pernyataan apa yang menjadi aspirasi yang kami duga tidak bersinergi dengan visi-misi wali kota agar segera disampaikan. KKN, praktik KKN yang dilakukan kami Kominfo. Sebelum disampaikan, sudah ada pemberitahuannya belum? Sudah Pak. Mana pemberitahuannya ke kami? Bahwa kalian ada unjuk rasa hari ini atau menyampaikan aksi? Sudah kami buat ke Polres Pak. Mana? Tembusannya ke kami mana? Kami hanya memberikan pemberitahuan ke kepolisian. Terus tembusannya nggak ada? Karena di dalam undang-undang itu hanya pemberitahuan aksi. Iya, pemberitahuan aksi. Kan ditembuskan ke kita?
Tahu saya undang-undangnya itu dulu izin, sekarang hanya pemberitahuan, tapi kan harus sampaikan juga ke kita. Kalau itu bang, kami hanya kewajiban untuk memberikan aksi. Iya, mungkin Iya, tahu saya, itu undang-undang saya tahu. Kalau dulu harus ada izin, tidak ada izin, dan tidak boleh sekarang penyampaian. Kepolisian lah, orang abang. Saya cuma nanyakan itu, ada nggak ditembus dengan kami? Kalau itu bukan Tidak ada, oke? Tidak ada. Titik aksi dong. Kami hanya titik aksi. Iya, titik aksinya termasuk ini titik aksi ya? Iya. Ah, tembusan ada di sini. Kalau itu pihak kepolisian lah dengan orang abang. Pertanyaan saya ada di sini. Kalau itu saya tidak tahu bang. Karena Terus, kami hanya suratnya dari melaporkan. kalian? Lah, cuma tanya itu aja. Ah, tidak ada, cukup tidak ada. Pak, ini ada pemberitahuan kemarin dari Kepolisian. Oke. Lain kali tetap bos kejaksaan. Oke, lanjut. Oke. Baik bang, kami langsung membacakan pernyataan sikap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Kota Parang Simpuan dan Kejaksaan Negeri Kota Parang Simpuan. Sini kami akan membacakan pernyataan sikap. Kami putuskan kembali turun ke jalan karena membiarkan kesalahan adalah kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup pemuda. Salam reformasi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta tetap eksis dan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hambanya dan abdi masyarakat. Amin. Akhir-akhir ini kami meragukan visi dan misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Sidempuan. Kurang lebih 730 hari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Sidempuan Irsyad Effendi Nasution dan Arwin Siregar jadi orang nomor 1 di Kota Padang Sidempuan sewaktu kampanye tahun 2018 dulu, yang memiliki jargon berkarakter bersih, aman dan sejahtera atau bersinar, dan 10 program unggulan. Mereka maju dari jalur independen meraih suara terbanyak pada pilkada tahun 2018 kemarin. Kami yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sosial Kontrol Kota Parang Sidempuan meragukan integritas Bapak Wali Kota Parang Sidempuan dalam memiliki Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Kota Parang Sidempuan, khususnya Bapak Islahuddin Nasution selaku Kepala Dinas Kominfo dan Informatika Kota Parang Sidempuan. Dengan mengacu pada asas praduga tak bersalah program kegiatan pada Dinas Kominfo Kota Parang Sidempuan terdapat beberapa hal terindikasi praktik tindak pidana korupsi yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019, yaitu 1. Penyediaan peralatan rumah tangga, 2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, 4. Penyediaan jasa keamanan kantor. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Yang pertama, pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor. Yang kedua, pengadaan peralatan kantor. Yang ketiga, pembuatan hotspot center. Selanjutnya, program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Yang pertama, pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Yang kedua, pemilihan website. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi pengetahuan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dan warnet sekota Parang Sidempuan. Selanjutnya, program kerjasama informasi dengan media massa. Kondisi pada 7 item tersebut kami duga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara pada pasal 18 ayat 3 dan menyatakan bahwa pejabat dan yang menandatangani dan atau pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud. Selanjutnya, PP nomor 5658 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada pasal 61 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Pasal 66 ayat 3 yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran
kuasa pengguna anggaran menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Pasal 86 ayat 2 yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Permendag nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendag nomor 21 tahun 2011 pasal 123 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat 2 yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Kepada yang terhormat Bapak Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait dengan adanya laporan pengaduan awal penemuan indikasi dugaan kerugian keuangan negara dari hasil investigasi secara tuntas tanpa tebang pilih pada Dinas Kominfo Kota Padang Sidimpuan yang terkait dengan kegiatan tersebut dan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, segera memanggil dan memeriksa Bapak Isaruddin Nasution sebagai kuasa pengguna anggaran yang terlibat terkait dugaan tersebut. Demikian pernyataan ini kami perbuat atas perhatian, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalam. Hormat kami Aliansi Mahasiswa Pemuda Sosial Kontrol Kota Padang Sidimpuan, termasuk ditandatangani Aryaji Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi ditandatangani Ahmad Yani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada adik-adik kami mahasiswa semua ya, Iya. yang sudah hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini ada ini dari mana? Mahasiswa mana? Fakultas Hukum dari? Saya. Masih aktif? Bisa lihat apa? Kartu mahasiswanya. Siapa namanya? Aryaji. Aryaji. Wah, ada foto ya? Ya bang, apa lu tuh bang? Apa, cetak sendiri atau bagaimana? Bukan. Hah? Ini dari fakultas. Ada foto tuh? Oh, nggak ada foto ya? Ini KTP dong. Ada. Nah, ini kan dicetak ini. Aryaji. Aryaji sampai pertama. Tahun berapa? 2015 bang. Semester berapa sekarang? Semester 10. Oke lah, ya. Ini apa? Dari pemerintah maksud pak. Bagian. Di belakang. Ini buat investasi negara? Iya. Oke lah, ya. Baik ya, sudah datang ke sini untuk menyampaikan inspirasi ya. Yang bisa mendukung adik-adik semua ya, terutama yang dari Fakultas Hukum. Akan tetapi saran kami memang sekarang peraturannya berbeda. Dulu harus ada izin, sekarang sifatnya pemberitahuan saja. Pemberitahuan, pihak kepolisian wajib mengamankan. Akan tetapi ada beberapa titik yang akan didatangi, tentunya harus dibuat juga tembusan. Contoh yang ini dari rekan-rekan aliansi yang juga dibuat tembusan, sehingga kita tahu itu dari mana, apa yang dituntut. Artinya ketika adik-adik sekalian datang, kami punya materi yang mau disampaikan, sehingga adik-adik sekalian lebih puas untuk keterangan kami. Nah, terkait dengan laporan saudara ini adalah normatif, ya. Ini terutama yang adik-adik kami yang Fakultas Hukum. Ini peraturan itu. Setiap orang yang bertanggung jawab, menandatangani pengeluaran juga dimintain pertanggungjawaban. Begitu juga dengan bendahara. Ini adalah bunyi undang-undang. Oke. Ini yang ada di sini adalah nomor rekening. Nomor rekening DPA. Itu pun normatif. Ya. Karena tidak mungkin
melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan ataupun melakukan perbelanjaan kalau tidak ditampung dalam DPA. Oke. Jadi supaya ini tidak seolah-olah suatu, memang di sini ada asas praduga tak bersalah. Memang itu kita harus akui, harus kita pahami. Tapi supaya tidak nilainya seperti menzolimi orang, maunya kami dengan kerjasama kita ada permulaan apa kira-kira. Dia dugaannya itu apa? Ini kan hanya ada rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Nah, memang nggak boleh. Boleh rapat itu. Iya. Kenapa kemudian itu menjadi permasalahan? Berarti kan ada sesuatu yang janggal di sana. Bukan saya mengatakan harus dari kalian semua bukti, alat buktinya, tapi ada indikasi di sana. Kenapa kemudian dengan konsultasi keluar daerah itu, misalkan mereka dalam surat perjalanan dinas saya ada 10, yang berangkat cuma 2. Nah, contoh kecilnya. Jadi kami sangat mengapresiasi adik-adik sekalian datang ke sini. Tapi kalau sekiranya ada bukti, ada indikasi lain, itu lebih pas untuk nantinya kita akan tindak lanjuti. Kira-kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Intinya kami mendukung adik-adik sekalian untuk menyuarakan berantas korupsi di Padang Sidempuan. Sedikit menanggapi. Ya. Di sini ada kami buat salinannya. Di situ. Salinan. Iya, mohon diterima, Pak. Kalau salinan APBD itu kan Ini hanya diberikan kepada Pak Kejaksaan atau kejaksaannya dan juga iya. enggak atas kedatangan kita. Hmm. Karena ini pernyataan kita kita berharap orang-orang memberikan kepada kita. Iya, benar. Untuk apanya kita koordinasi dengan orang-orang bilang. Berarti ini hanya salinan, bukan laporan. Pernyataan kita hari ini, Pak. Iya, artinya yang disampaikan ini bukan suatu laporan tindak pidana atau dugaan. Ini lah juga Ini kan salinan PPA yang laporan yang kalian ini. nah itu pertanyaan. Ini saya kan mahasiswa hukum kok ditanya begitu aja nggak bisa jawab. Gimana kalian? Ini salinannya. Dan ini sekali laporannya. Ah, ini kan jelas di sini ada laporannya. Itu jawabnya susah sekali. Ya, dibuat di Makanya iya tahu. Kalau ini kan ada ini normatif semua ini. Ini kan kalau ini semua kalau nggak ada ini semua tangkapin semua mereka itu. Kalau nggak ada dasar ini dasar kerja. Nah, kenapa kemudian kalian adik-adik sekalian datang? Karena ada di sini dicurigai ada penyalahgunaan kewenangan ataupun mengambil uang negara, mancilo, menako, kan itu kan? Itu. Kemudian kalian tuangkan di sini kan kira-kira begitu. Berarti kan ini laporan. Iya. Iya. Yang artinya isi ini yang kalian pindahkan ke sini. Jadi ya saya tidak menolak ini. Artinya yang kami mau itu coba ada sedikit dugaan itu apa, diapain uangnya itu. Jadi kalau seperti ini kan sama aja kita menuduh yang tidak punya dasar. Karena adik ini calon sarjana hukum, makanya saya ngomong seperti itu. Makanya Dugaan apanya dugaannya? Diapain dugaan itu? Kan dugaan tindak pidana korupsi aja kan? Karena kami sudah jadi dari asli ini. Hanya